Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini suaranya kok nggak denger ya? Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pinter. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pasti anak-anak semua kenal dong dengan pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Asrofi, biasa dipanggil dengan Pak Rofi atau Ustadz Rofi. Saya berdinas di SDIT Al-Rahbini, menjadi guru kelas 5. Hari ini kan masih dalam masa pandemi nih ya. Nah, jangan lupa untuk melaksanakan 3M. Apa saja 3M itu? Yang pertama, selalu menjaga jarak. Yang kedua, jangan lupa memakai masker. Dan yang ketiga, selalu cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Atau jika tidak ada, boleh menggunakan hand sanitizer. Nah, yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini apa saja sih? Yang pertama, kalian dapat mengetahui apa itu rantai makanan. Yang kedua, kalian dapat membedakan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jadi nanti ada rantai makanan sendiri, lalu ada jaring-jaring makanan itu sendiri. Yang ketiga, kalian dapat mencari ide pokok dalam suatu paragraf. Nah, masih ingat gak sih ekosistem itu apa? Ayo, apa? Ya, benar. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Nah, ini tidak bisa terpisahkan ya, jadi seperti kita dengan lingkungan sekitar kita, baik itu dengan makhluk hidup yang lain, dengan hewan peliharaan, maupun dengan tetangga, ataupun dengan lingkungan sekitar kita seperti rumah, atau jalan di sekitar kita, dan sekolah, dan seterusnya. Harap diingat bahwa makhluk hidup itu bergantung pada makhluk hidup lain dan lingkungannya. Kita tidak bisa terpisahkan. Sebagai contoh, kita sebagai manusia pasti membutuhkan makan. Kita makan dari mana sih? Kita makan apa sih? Kita makan nasi bukan? Ya, kita makan nasi. Nasi dari mana? Nasi dari padi. Siapa yang merawat padi? Padi dirawat oleh petani. Kalau seumpama nggak ada petani bagaimana? Apakah kita bisa makan? Tentu saja tidak, karena jika tidak ada petani maka sawah akan terbengkalai dan kita tidak akan mendapatkan beras. Nah, sekarang kita akan pergi ke sawah. Di sawah kira-kira ada hewan apa saja sih? Yang pertama, ada tumbuhan ya, ada tumbuhan padi pastinya. Di sawah pasti ada padi. Lalu ada juga belalang. Setelah belalang ada katak, lalu ada ular, dan yang terakhir ada burung elang. Nah, hubungan dari 5 makhluk hidup ini apa sih? Ada yang tahu nggak kira-kira? Iya, benar. Hubungan mereka itu saling memakan. Jadi dari awal ada tumbuhan padi itu dimakan oleh belalang, lalu belalang dimakan oleh katak, lalu katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh burung elang. Nah, kita akan kembali ke kelas lagi. Nah, hubungan dalam rantai makanan itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu produsen. Produsen itu biasanya terdiri dari tumbuhan. Produsen adalah makhluk hidup yang bisa memproduksi makanannya sendiri. Apakah manusia bisa memproduksi makanannya sendiri? Bisa memasak, tapi memasak itu bukan memproduksi sendiri. Memasak itu kan kita mengambil barang yang sudah ada, mengambil bahan-bahan yang sudah ada, lalu kita olah. Di sini maksud dari mengolah makanannya sendiri adalah mengolah dari yang tidak ada apapun menjadi ada. Contohnya padi tadi. Padi mengambil zat hara dan air dari tanah, lalu diserap oleh padi dan melakukan fotosintesis. Nah, fotosintesis ini yang dinamakan proses produksi makanannya. Setelah berfotosintesis, lalu jadilah padi. Baru setelah padi menjadi beras dan kita masak menjadi nasi, baru kita makan. Nah, selanjutnya yang kedua ada konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan produsen atau memakan konsumen lainnya. Atau bisa disimpulkan, konsumen adalah yang memakan makhluk hidup lain. Contohnya apa? Seluruh hewan, termasuk manusia salah satunya. Nah, yang terakhir,
organisme ke titik-titik. Kenapa titik-titik? Karena ada banyak. Jadi ada organisme 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, yuk kita bahas satu-satu. Mulai dari pertama. Tadi kan ada padi ya di sawah tadi. Di sawah tadi ada padi. Padi berkedudukan sebagai yang pertama. Kedudukannya produsen tentu karena dia adalah tumbuhan. Tumbuhan melakukan produksi makanan sendiri. Dan dia berkedudukan sebagai organisme ke-1 atau organisme pertama. Selanjutnya ada belalang. Belalang berkedudukan sebagai konsumen 1. Ingat ya, konsumen 1. Apa sih artinya konsumen 1? Konsumen 1 artinya adalah makhluk hidup yang pertama kali memakan makhluk hidup lain. Di sini tadi yang dimakan apa? Benar, padi. Jadi belalang tadi kan memakan padi. Padi sebagai produsen dimakan oleh konsumen pertamanya, yaitu belalang. Selain sebagai konsumen pertama, belalang juga berkedudukan sebagai organisme kedua dalam suatu rantai makanan. Ingat yang pertama tadi apa? Padi. Yang kedua baru belalang. Sekarang kita ke yang ketiga. Ketiga ada katak. Katak berkedudukan sebagai konsumen kedua. Artinya apa? Sama seperti belalang tadi. Jadi katak sebagai konsumen kedua memakan konsumen pertama. Ingat, katak sebagai konsumen kedua memakan konsumen yang pertama, memakan si belalang tadi. Selain sebagai konsumen kedua, katak juga sebagai organisme ketiga. Ayo diingat-ingat lagi, satu tadi apa? Padi, lalu belalang, lalu katak. Ya, sudah ada 3 kan ya? Selanjutnya kita ada ular. Ular berkedudukan sebagai konsumen ketiga dan berkedudukan lain sebagai organisme keempat. Artinya sama, yaitu ular sebagai konsumen ketiga memakan konsumen yang kedua atau si katak tadi. Di sini dia juga berkedudukan sebagai organisme keempat. Keempat ya, tadi kan yang pertama padi, belalang, katak, baru ular. Nah, yang terakhir ada burung elang. Nah, elang berkedudukan sebagai konsumen keempat atau organisme kelima. Elang konsumen keempat memakan ular tadi kan ya, ular tadi konsumen ketiga, jadi lanjut dimakan oleh konsumen keempat, berkedudukan sebagai organisme kelima. Nah, di antara 5 tadi, karena elang adalah hewan terakhir, maka elang disebut juga sebagai puncak rantai makanan. Artinya apa sih puncak rantai makanan? Puncak rantai makanan adalah makhluk hidup yang tidak dimakan oleh makhluk hidup lain. Ingat, makhluk hidup yang tidak dimakan oleh makhluk hidup lain dinamakan puncak rantai makanan. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang rantai makanan. Sekarang ada lagi jaring-jaring makanan. Apa sih bedanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Nah, di sini perbedaannya adalah jika rantai makanan tadi hanya linear satu kali saja, jadi ada 5 hewan dan berurutan. Di jaring-jaring makanan ada lebih banyak hewan dan nanti akan lebih banyak urutannya. Dapat disimpulkan bahwa jaring-jaring makanan adalah hubungan alami dari rantai-rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Nah, di sini ada beberapa hewan, ada padi, belalang, ulat, tikus, katak, burung kecil, ular, dan elang. Nah, mereka punya hubungannya masing-masing. Dari yang pertama kita cek dari yang paling atas. Jadi padi nanti akan dimakan oleh belalang. Lalu belalang akan dimakan oleh katak. Dan katak akan dimakan oleh elang. Dapat satu rantai makanan ya? Oke. Lalu ada lagi enggak? Ada lagi, yaitu dari padi dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung kecil. Tapi ulat juga dimakan oleh katak. Nah, mulai ada percabangan kan? Nah, di jaring-jaring makanan nanti akan banyak percabangan. Oke, kita lanjutkan. Dari burung kecil tadi, dia akan dimangsa oleh elang.
Elang, apakah ada yang memangsa? Tidak, karena elang di sini sebagai puncak rantai makanan. Selanjutnya, ada padi yang dimakan oleh tikus. Padi dimakan oleh tikus. Lalu tikus akan dimakan oleh ular dan ular akan dimakan oleh elang. Nah, apakah sudah selesai dari sini jaring-jaring makanannya? Tentu tidak, masih ada yang tertinggal, yakni katak dimakan oleh ular. Nah, sekarang kita akan mereview sedikit. Pertanyaan yang pertama, apakah rumput termasuk produsen? Iya, benar. Rumput merupakan produsen karena rumput adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Biasanya makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri itu adalah tumbuhan. Yang kedua, manakah yang termasuk konsumen kedua? Kelinci atau cicak? Ya, benar sekali, cicak jawabannya. Kalau kelinci itu masih masuk konsumen tingkat 1, konsumen pertama, karena kelinci memakan sayur-sayuran kan ya. Kalau cicak biasanya memakan serangga kecil. Salah satu contohnya adalah lalat. Lalat kan biasanya hinggap di makanan atau di tumbuhan. Atau contoh lebih mudahnya, lalat memakan lebah. Lebah memakan apa? Lebah makanannya apa? Iya, sari bunga. Sari bunga dari produsen, si bunga tadi kan produsen. Lalu lebah sebagai konsumen 1, baru cicak sebagai konsumen 2-nya. Harimau merupakan puncak rantai makanan dalam ekosistem hutan. Benar atau salah? Ayo, siapa yang jawab benar angkat tangan. Yang jawab salah? Oh, nggak ada, pinter. Berarti ya benar, harimau merupakan puncak rantai makanan dalam ekosistem hutan. Karena harimau tidak ada yang berani memakannya. Harimau sebagai puncak rantai makanan di hutan. Masih ingat nggak ide pokok paragraf itu ada di mana? Betul. Yang pertama ada di awal paragraf. Jadi, dalam sebuah paragraf, ide pokok sebuah paragraf itu bisa berada di awal atau ada di mana? Ya, benar, atau ada di akhir. Jadi, dalam sebuah paragraf, kalian bisa menyimpulkan ada di awal atau di akhir intinya. Sekarang, silakan akses link di sebelah saya. Ada link alamat http://bit.ly/tema 5 sub 3 GDL. Nah, nanti silakan di-download sebuah modul yang telah saya siapkan. Di situ nanti ada sebuah teks tentang ekosistem. Coba kalian cari inti tiap paragrafnya di mana. Jadi, dari paragraf 1, ide pokoknya apa sih? Paragraf 2, ide pokoknya apa? Paragraf 3, ide pokoknya apa? Dan selanjutnya, nanti hasilnya bisa kalian kirimkan ke Bapak Ibu kalian di sekolah. Bisa via online ataupun bisa dikumpulkan secara langsung. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa kita masih dalam kondisi pandemi, selalu laksanakan 3M. Apa saja 3M? Menutup wajah dengan masker, menjaga jarak, cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik, atau menggunakan hand sanitizer jika tidak ada. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Baik. Bapak minta tolong untuk disampaikan salam dari Bapak untuk Bapak dan Ibunya di rumah ya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.